والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين فإن أصدق الكلام كلام الله وخير هدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas segala kemudahan yang telah kita rasakan. Tentunya kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya bagi kita untuk bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, serta para sahabat beliau ridwanullah ajma'in. Semoga Allah senantiasa meridhai mereka semua, dan juga kepada kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuknya sampai datangnya hari akhir. Kaum muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membahas dan mengkaji sebuah kitab yang berkaitan dengan pendidikan anak, yang mana di dalamnya ulama kita mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba membahas hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Arba'unal Jiyad fi Tarbiyatil Aulad. 40 hadis seputar pendidikan anak. Dan alhamdulillah juga kita sudah sampai kepada hadis yang ke-36. Dan pertemuan ini pertemuan yang insyaallah kita akan selesaikan pembahasan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'una Jiyad fi Tarbiyatil Aulad. Maka 40 hadis. Sekarang kita di hadis yang ke-36. Maka sekitar 5 hadis lagi kita selesai membahas kitab ini. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan untuk senantiasa diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan juga dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Mungkin ini yang sulit mengamalkan,
Adapun mempelajari, kita bisa baca, bisa mendengar, tapi untuk mengamalkan kita harus butuh kejuhudan, kesungguhan. Nah, tentunya kesungguhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan, kemudahan, dan kesungguhan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Karena kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ilmu yang kita dapatkan. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang pendidikan, terutama pendidikan anak, tentu inilah pembahasan yang tidak mudah. Perkara yang tidak mudah. Makanya Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti, ingatkan kita terkait dengan pendidikan keluarga kita. Maka kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena perkara mendidik seseorang menjadi yang lebih baik adalah bukan hal yang mudah, seperti membalikkan telapak tangan. Tentu perkara ini butuh tadi yang namanya kejuhudan, kesungguhan. Maka sebagai pengingat bagi kita, motivasi bagi kita untuk senantiasa memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita, maka kita dengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah ingatkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Bukan diri kita saja, tapi keluarga kita Allah perintahkan untuk menjaga. Nah, semuanya berperan dalam perbaikan generasi ini. Bukan hanya saja orang tua, bukan hanya saja guru yang ada di sekolah, bukan hanya saja masyarakat, akan tetapi semuanya, para orang tua, guru, dan masyarakat, itu dia bekerja sama untuk mendukung pendidikan yang terbaik, pendidikan agama yang baik kepada generasi umat ini. Karena kita semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua, para guru, masyarakat bertanggung jawab terhadap perbaikan generasi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin. Setiap dari kalian adalah pemegang urusan. Dan setiap dari kalian bertanggung jawab terhadap orang yang kita pimpin, orang yang kita urus. Maka seorang ayah memiliki peran yang sangat penting untuk mencari nafkah, membiayai pendidikan anaknya. Kemudian seorang ibu juga memiliki peran yang sangat-sangat penting terhadap pendidikan anak-anaknya.
Maka dia dikatakan madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka tentunya kita mulai dari diri kita masing-masing. Kita mulai memperbaiki diri kita masing-masing. Karena seorang anak akan melihat dari tingkah laku orang tuanya, tingkah laku gurunya, dan tingkah laku masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena mereka dengan usia yang sangat belia, belum bisa memahami, membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Yang dia lihat adalah bagaimana ayahnya, bagaimana ibunya, bagaimana gurunya, dan masyarakatnya di sekitarnya. Maka perlu kita memperbaiki diri kita. Tatkala generasi ini baik, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Namun tatkala generasi ini rusak, maka mereka akan merasakan kehidupan yang sengsara baik dunia maupun di akhiratnya. Maka kita sebagai orang tua, para guru dan masyarakat yang itu menjadi contoh oleh anak-anak kita, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita dan mencari lingkungan-lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebagai muqaddimah ya pada pembahasan kita kali ini, karena pembahasan yang berkaitan dengan hadis-hadis pendidikan mudah-mudahan bisa kita selesaikan pada pertemuan kali ini. Maka hadis yang ke-36 berkaitan dengan memberikan penghargaan kepada anak dan tidak berlebihan di dalam menghukumnya. Kita diperbolehkan untuk memberikan penghargaan, memberikan reward kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita. Bukan berarti kita memberikan pendidikan kepada mereka tergantung kepada penghargaan ini. Kita perlu menjelaskan kepada anak-anak didik kita bahwasanya ini penghargaan bukanlah tujuan yang sebenarnya. Ini hanya sebatas reward, penghargaan. Bukan ini tujuannya. Agar anak-anak kita terlatih tidak bergantung kepada sebuah penghargaan untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Maka kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tidak boleh menghukum berlebihan. Sekarang di dunia pendidikan sangat marak sekali dengan pendidikan karakter. Orang-orang mulai sadar, padahal dalam Islam itu sudah ditunjukkan bagaimana metode yang baik dalam mendidik anak. Maka kita tidak boleh memberikan hukuman yang berlebihan. Maka kalau istilah sekarang, tidak sebuah hukuman itu diganti istilahnya menjadi konsekuensi. Tidak hukuman lagi.
Ini sebuah upaya untuk memberikan kepada anak, untuk membiasakan kepada mereka agar bertanggung jawab. Maka ketika kita memberikan hukuman atau yang dinamakan dengan konsekuensi, itu tidak boleh berlebihan. Maka sesuai dengan kadar kesalahan yang dia lakukan. An Muawiyah ibn Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu qala wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li kibala Uhudin wal Jawaniyah fattala'tu zata yaumin fa idza adhibu qad dhahabat bishatin min ghanamiha wa ana rajulun min bani adam asafu kama ya'safuna lakinni sakaktuha sakkatan fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azzama dhalika alayya qultu ya Rasulullah afala u'tiquha qala i'tini biha fa ataituhu biha fa qala laha aina Allah qalat fis sama qala man ana qalat anta Rasulullah qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu saya mempunyai seorang hamba sahaya wanita yang mengembala kambing di sekitar gunung Uhud dan Al-Jawaniyah. Ini nama tempat. Jadi di sekitar gunung Uhud dan Al-Jawaniyah. Pada suatu hari aku memiksanya, ternyata seekor serigala telah memangsa kambing gembalanya. Aku adalah laki-laki biasa dari anak Adam yang bisa marah sebagaimana manusia lainnya juga bisa marah. Tetapi aku menamparnya hanya sekali. Dia ditampar oleh sahabat ini sekali. Kemudian dia datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sadar, ya. Beliau sadar menganggap bahwa tamparan itu adalah masalah besar. Maka berkata, tidaklah lebih baik aku memerdekakannya. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sahabat ini merasa apa yang dia lakukan itu adalah masalah besar. Maka dia bertanya kepada Rasulullah. Kemudian dia ingin menebus kesalahannya ini dengan memerdekakan budaknya ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, bawalah dia kepadaku. Lalu aku membawanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya kepadanya, aina Allah? Kemudian Rasulullah bertanya kepada budak hamba sahaya wanita ini, di mana Allah? Maka budak wanita ini menjawab, fis sama, di langit. Kemudian dia bertanya lagi, siapakah aku? Maka budak ini menjawab,
anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, a'tiqha fa innaha mu'minah. Rasulullah bersabda, merdekakan dia karena dia adalah seorang wanita mukminah, wanita yang beriman. Nah, di sini kita melihat bagaimana para sahabat tingginya kesadaran terhadap sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Inilah bedanya kita dengan para sahabat. Para sahabat itu ketika melakukan sesuatu yang tidak mengenakan bagi dirinya, maka mereka akan bertanya kepada Rasulullah, gelisah mereka. Dan di sini kita lihat bagaimana sahabat ini memberikan penghargaan, dan juga Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk memberikan penghargaan terhadapnya dengan memerdekakannya. Nah, dalam hadis ini ada pelajaran lain yang dapat kita ambil, ya, terkait dengan di mana zat Allah yang termasuk di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahasanya Allah Subhanahu wa taala adalah fis sama', di langit. Dan ini salah satu dalil yang menunjukkan bahasanya Allah berada di atas langit. Kemudian didukung lagi dengan dalil-dalil lain dari Al-Quran, sangat banyak sekali. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita ambil, kita petik faedah dari hadis ini? Yang pertama adalah memberikan hadiah pada anak-anak di dalam belajar adalah metode pendidikan yang efektif. Ya, di antara cara untuk memberikan pendidikan yang efektif bagi anak-anak kita adalah dengan memberikan dia hadiah. Tapi tidak terus-menerus. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Dr. Malik pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya berkaitan dengan penghargaan dan hukuman. Memberikan penghargaan terus itu juga tidak baik. Memberikan hukuman terus-menerus ini juga tidak baik. Maka dua-duanya ada porsinya, tidak berlebihan. Kemudian yang kedua, adalah pentingnya memahami esensi pendidikan. Pentingnya memahami esensi pendidikan yang utama dari pendidikan itu. Tanpa kita mengabaikan bagian-bagian cabang dari masalah-masalah pendidikan tadi. Kemudian yang berikutnya,
Tidak boleh kita menghukum berlebihan, yang mana nanti dampaknya adalah kepada hal yang negatif apabila menghukum anak-anak kita dengan cara berlebihan. Kemudian faedah lain yang dapat kita ambil adalah seorang pendidik hendaknya menghindari pukulan dikala sedang marah. Nah, ini mungkin sering. Ya, karena kita ditimpa amarah ya. Nah, sebaiknya dalam kondisi marah seperti ini lebih baik kita menjauh atau segera beruduk agar hal-hal yang tidak inginkan itu terjadi. Kemudian di antara kesalahan adalah terlalu membesar-besarkan kekurangan. Misalkan anak melakukan kesalahan satu, kemudian dibesar-besarkan. Kesalahan yang dilakukan oleh anak ini satu masalah, kemudian melebar atau dibesar-besarkan masalahnya. Maka ini tidak baik. Dan melupakan kebaikan. Nah, tatkala ini yang sering terjadi, tatkala anak didik kita melakukan kesalahan, lupa dengan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Entah itu sholatnya, tepat waktu, berbaktinya kepada orang tuanya, mau membantu orang tuanya. Maka kita mencoba untuk melihat sisi-sisi positif dari anak tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah boleh ya kita melakukan metode dengan memukul di dalam pendidikan ya, tapi hendaknya menjaga batasan-batasan. Dan setiap emosi yang kita rasakan itu harus kita kontrol. Jangan sampai tercampur di dalamnya balas dendam. Mungkin dijahili oleh anak didik kita. Kemudian tiba-tiba mulai muncul rasa balas dendam. Dan ini adalah metode yang buruk. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-37. Hadis yang ke-37 An Aisyah radhiyallahu anha hina qala laha ahlul ifki ma qalu fabarra'aha Allahu mimma qalu qalat wa huwa yaribuni fi waj'i anni la a'rifu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lutfa alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki innama yadkhulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayusallimu thumma yaqulu kaifa tikum fadhaka
yaribuni. Rawahu Al-Bukhari wal Muslim. Dari sahabiat, dari ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika para pembuat fitnah berkata tentangnya dan Allah membebaskan beliau dari segala tuduhan yang mereka ucapkan. Aisyah bercerita, ya, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam pun meragukan sakitku. Aku tidak lagi mengenal kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah aku lihat darinya sebelumnya. Tatkala aku sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dan memberi salam seraya bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Seolah-olah tatkala itu beliau meragukanku. Nah, dari hadis ini perlunya kita melihat situasi. Melihat keadaan anak didik kita. Dalam hadis yang ke-37 ini menegaskan tentang tidak memotivasi di saat ada hajatnya. Ketika seorang ada hajat, ya, kemudian kita coba motivasi, terkadang juga tidak masuk motivasi tadi. Maka dari hadis ini diambil beberapa faedah. Yang pertama, tidak mengapa, ya, seorang pendidik tidak mendukung anak didiknya apabila kondisi mengharuskannya. Mungkin terjadi sesuatu masalah yang mungkin tidak diketahui titik terangnya, yang mana yang salah, yang mana yang benar. Maka di sini Syekh mengatakan tidak mengapa seorang pendidik tidak mendukung anak didiknya apabila kondisi mengharuskannya. Kemudian yang kedua, dari hadis ini kita ketahui juga sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu adalah sebelum turunnya pembebasan dari langit kepada Aisyah radhiyallahu anha dari berbagai tuduhan keji. Jadi Nabi bersikap, ya, sebagaimana tidak sebagaimana mestinya atau tidak sebagaimana biasanya, karena fitnah tadi, ya, kepada Aisyah sangat dahsyat sekali, ya. Maka Nabi bersikap sebagaimana tidak biasanya. Beliau agak cuek, ya, sempat meragukan Aisyah. Maka setelah turun ayat, maka mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali seperti biasanya sikapnya terhadap ibunda Aisyah. Nah, kemudian yang ketiga, kita ketahui bahwasanya dukungan ataupun tidak mendukung secara lisan, kedua hal ini berpengaruh besar bagi anak didik.
Ada kalanya kita beri dukungan, ya, dan ada kalanya kita tidak beri dukungan, ya, apabila kondisi mengharuskannya tadi. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah. Karena Rasulullah SAW apabila tidak diberikan pengetahuan atau tidak datang ayat yang menjelaskan tentang ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi tidak tahu. Maka setelah dia pastikan, setelah datang ayat, maka sikap Nabi berubah. Ya, kembali seperti biasanya kepada Aisyah. Nah, di sini boleh bagi seorang pendidik tidak mendukung secara lisan anak didiknya sebagai bentuk konsekuensi sesuai dengan sikap yang ditujukannya. Nanti boleh bagi seorang pendidik itu tidak mendukung secara lisan. Mungkin ada kelakuan anak kita yang tidak sesuai. Kita anggap itu penilaian kita itu buruk. Maka boleh bagi kita untuk tidak mendukung secara lisan. Artinya ini menunjukkan bahwasannya perbuatan yang dilakukan anak itu salah. Maka orang tuanya bersikap seperti itu. Ini sebagai pembelajaran bagi anak, supaya dia tahu bahwasanya perbuatan yang dia dilakukan adalah perbuatan yang salah, sehingga menjadikan sikap orang tuanya berubah. Kemudian yang berikutnya, kita harus juga mengetahui bahwasanya bersikap lemah lembut kepada anak-anak merupakan pokok pendidikan. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mendidik, sangat lembut sekali. Jauh dari bentakan, jauh dari hukuman-hukuman fisik. Tapi Nabi SAW mendidik dengan cara yang sangat lembut. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kemudahan dalam mendidik anak-anak kita. Mungkin ini agak sulit karena apalagi tabiat manusia itu tatkala melihat sesuatu mungkin dia akan marah. Anak Adam. Maka tinggal kita mencoba untuk mengendalikan emosi kita. Maka kita jauhi cara-cara yang keras, cara-cara yang penuh dengan ancaman, dan begitu juga cara yang kaku dalam mendidik anak. Dan di dalam hadis Nabi SAW mengingatkan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kaum muslimin wal muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-38 berkaitan dengan mendidik anak dengan latihan dan praktek. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ba'athani al-Abbas ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baiti khalati Maimunah. فبت معه تلك الليلة فقام يصلي من الليل فقمت عن يساره
fatanawalani min khalfi dhahrihi faj'alani ala yaminihi. Rawahu Al-Bukhari wal Muslim. Dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ba'athani al-Abbas ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas yaitu ayahku, ya, ayah Abdullah ibn Abbas ini, ayahnya Abbas, mengutusku untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara beliau sallallahu alaihi wasallam berada di rumah bibiku Maimunah. Maka pada malam itu aku menginap bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bangun dan menunaikan salat malam. Lalu Abdullah ibn Abbas ini juga bangun dan ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di sebelah kirinya, di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin agak mundur ke belakang sedikit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memindahkanku dari arah belakangnya dan menempatkanku di samping kanannya. Nah, ini dipraktekkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terjadi kesalahan kemudian ditegur dengan cara memindahkan posisi Abdullah ibn Abbas yang tadinya di kiri kemudian dipindahkan ke kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa faedahnya? Faedah yang dapat kita ambil yang pertama adalah latihan dan praktek, termasuk metode pendidikan yang sukses. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, membiasakan anak untuk bertanggung jawab dengan cara apa? Dengan cara mengutusnya untuk suatu urusan yang penting. Kita amanahkan kepadanya, ya, untuk membawa ini, ya, atau pergi ke rumah si fulan. Kita titipkan amanah kepadanya. Kita lihat, dan ini juga merupakan bentuk latihan bertanggung jawab terhadap amanah yang sudah dititipkan. Kemudian yang ketiga, motivasi anak yang cerdas untuk belajar. Kalau sudah kita tahu anak kita ini cerdas, maka terus motivasi dia untuk senantiasa belajar. Kemudian yang berikutnya adalah memperlakukan anak yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, ya. Maka kita memperlakukan anak yang sudah mumayyiz di dalam urusan ibadahnya sama dengan orang dewasa. Apa tandanya tadi? Tandanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pindahkan Abdullah bin Abbas tadi yang berada di posisi kirinya, Nabi pindahkan ke posisi kanan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita bermakmum, berimam, ya, dan di situ jamaahnya cuma satu, maka posisi makmum itu berada di sebelah kanannya imam. Kemudian mengkoreksi kesalahan peserta didik atau anak didik kita, terkadang perlu dilakukan secara praktik, ya, namun harus dengan lemah lembut dan halus. Ya, mengoreksi kesalahannya tidak kita bentak atau kita tarik, sini kamu. Ya, tapi dengan lemah lembut, arahkan. Kemudian berikutnya, hendaknya seorang pendidik, guru dan orang tua mengajarkan anak didiknya untuk bersegera kepada kebaikan. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
yang segera mengikuti salat bersama Nabi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah faedah berikutnya bahwasanya pengajaran dengan praktek itu lebih membekas dan lebih panjang, ya, waktu untuk mengingatnya oleh peserta didik dibandingkan hanya sekedar teori. Kalau teori saja mungkin dia cepat lupanya, tapi kalau dengan praktek, insya Allah itu akan membekas lama. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini penting ya, bahwasanya mendidik dengan keteladanan itu adalah rukun pondasi dan penyangga utama dari pendidikan. Nah, tidak tidak zamannya lagi untuk pendidikan kekerasan, dipukul dan dihukum secara fisiknya. Maka cara yang tepat untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak adalah dengan keteladanan. Ini adalah pondasinya dan penyangga utama dari pendidikan. Kemudian berikutnya, di sini para ulama membahas terkait dengan memasukkan faedah, ya, berkaitan dengan salat witir. Karena Nabi SAW tadi melakukan salat malam, tentu dia juga melakukan salat witir sebagai penutupnya. Maka para ulama menjelaskan hukum salat witir itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Dan ini juga merupakan pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat hukumnya wajib. Dan Imam Ahmad sendiri mengatakan, man tarakal witr amdan fahuwa rajulun su' wala yanbaghi an taqbalu lahu syahadah. Kata Imam Ahmad, orang yang sengaja meninggalkan salat witir itu adalah seorang yang buruk. Rajulun su', orang yang buruk. Wala yanbaghi an taqbala lahu syahadah. Maka tidak pantas diterima kesaksiannya. Wah, ini sangat perhatian sekali para ulama terkait dengan salat witir ini. Ya, karena orang-orang soleh itu tandanya apa? Mereka adalah orang yang salat malam. Itu sudah menjadi sifat, ya, hamba Allah yang beriman. Min sifat ibadur rahman. Di antara sifat hamba Allah yang beriman itu mereka menghidupkan malam. Maka paling tidaknya adalah melakukan salat witir. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-39. Mendidik anak dengan diskusi dan membenahi kesalahannya dengan bijaksana. Nah, betul ini. Ya, ini sudah diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan dibagi fase-fasenya. Kalau anak-anak yang masih umuran SD, ya, antara umur 6 tahun sampai kelas 6, ya, umur berapa? 13 atau 12.
itu mereka masih dengan sistem dipaksa, diajak, dipaksa. Butuh dibiasakan. Adapun anak-anak yang usianya sudah usia SMP sampai SMA, itu metodenya adalah dengan diskusi. Diajak dia berdiskusi. Dan ini sudah dicontohkan oleh orang-orang saleh di antara sahabat Rasulullah SAW dan Nabi SAW sendiri yang memberikan contoh. Kita bacakan hadisnya. Hadisnya terlalu panjang, ya. Kita singkat saja dengan membaca artinya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ada seorang pemuda mendatangi Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Jadi pemuda ini minta izin sama Nabi untuk berzina. Apa yang dilakukan Nabi? Apakah dibentak atau direndahkan, bodoh kamu, atau apa, dengan kata-kata yang kasar? Lihat bagaimana Nabi SAW memberikan metode pendidikan yang baik. Orang-orang mendatanginya lalu menghardiknya seraya berkata, jangan, jangan. Ya. Ini sifat yang spontan yang ada pada sahabat Nabi. Wajar, marah, wajar. Tapi bagaimana Nabi SAW? Lihat bagaimana perlakuan Nabi. Kalau sahabat-sahabatnya tadi, ya, yang ada di sekitar Nabi, itu menghardiknya. Tapi Rasulullah SAW, apa yang beliau lakukan? Beliau katakan, mendekatlah. Taqarrabu. Mendekatlah. Kemudian pemuda itu lalu mendekat dan duduk. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau senang jika ibumu yang dizinai? Ini Nabi mengajak diskusi pemuda ini. Senang enggak engkau ketika ibumu dizinai orang? Bagaimana perasaanmu? Diajak dialog sama Nabi. Diskusi. Maka pemuda itu menjawab, tidak. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai penebus. Nabi lalu membalas, demikian pula orang-orang tidak menyukainya apabila ibu-ibu mereka dizinai. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, apakah engkau senang jika putrimu yang dizinai? Maka pemuda itu menjawab, tidak. Wallahi ya Rasulullah, tidak, demi Allah wahai Rasulullah, semoga Allah menjadikanku sebagai penebus. Kemudian Nabi kembali membalas, demikian pula orang-orang tidak menyukai apabila putri-putri mereka dizinai. Kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya, apakah kamu senang jika saudarimu yang dizinai? Maka pemuda itu menjawab, tidak. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah. Kemudian Nabi membalas, demikian pula orang-orang tidak menyukai apabila saudari-saudarinya mereka, saudari-saudari mereka dizinai. Kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya,
apakah kamu senang jika bibimu, saudari ayahmu yang dizinai? Kemudian pemuda itu menjawab sebagaimana jawaban sebelumnya. Kemudian juga Nabi SAW membalas bahwasanya orang-orang pula tidak menyukai apabila bibi-bibi atau saudari ayah mereka dizinai. Kemudian Nabi SAW bertanya juga berkaitan dengan apakah engkau senang jika bibimu dari ibumu, saudari ibumu itu dizinai? Maka orang ini juga menjawab tidak. Kemudian Rasulullah SAW membalas bahwasanya orang-orang juga tidak menyukai apabila bibi-bibi mereka dari saudari ibu mereka dizinai. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangan beliau di atas pemuda itu dan berdoa, ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya, jagalah kemaluannya. Setelah itu pemuda itu tidak pernah melirik apapun lagi. Lihat bagaimana metode Nabi SAW memberikan pendidikan. Tidak beliau bentak, bahwa beliau suruh mendekat, kemudian beliau ajak diskusi. Nah, ini coba kita terapkan dan kita sesuaikan kepada umur mereka. Kalau umur dari 6 tahun sampai SD, 6 SD itu masih bisa kita paksa mereka. Kemudian untuk umur SMP sampai SMA itu sudah waktunya untuk kita berdiskusi, berdialog. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya yang terakhir adalah hadis yang ke-40 tentang mengembangkan kemampuan dan potensi anak serta mengarahkannya. Jadi kita diminta oleh Rasulullah SAW, ya, diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengembangkan kemampuan anak didik kita. Kemudian melihat potensi yang ada pada mereka dan kita arahkan. An Zaid ibn Thabit radhiyallahu an qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'allamtu lahu kitaba Yahud wa qala inni wallahi ma amanu Yahud ala kitabi fata'allamtuhu falam yamurru bi illa nisfu syahrin hatta hadaktuhu fakuntu aktubu lahu idza kataba wa aqra'u lahu idza kutiba ilaihi. Rawahu Abu Dawud. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mempelajari tulisan orang-orang Yahudi. Kemudian Zaid berkata, demi Allah, sungguh aku merasa tidak aman terhadap orang-orang Yahudi, terhadap tulisanku ini. Lalu aku mempelajarinya dan hanya berlalu setengah bulan aku telah menguasainya. Lalu aku menuliskan untuk beliau apabila beliau ingin menulis dan aku membacakan untuk beliau jika beliau mendapat surat. Jadi Zaid bin Thabit ini disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mempelajari, menguasai tulisan-tulisan dan bahasa-bahasa orang Yahudi. Untuk apa? Untuk supaya ketika ada surat datang dari orang Yahudi atau tulisan-tulisan dari orang Yahudi itu Rasulullah bisa tahu, ya, disuruhnya Zaid bin Thabit ini untuk menjelaskan tulisan tersebut. Apa faedahnya? Ya, yang pertama tentunya Nabi SAW sebagai seorang pendidik di sini, ia mengetahui potensi yang ada pada muridnya. Potensi yang ada pada Zaid bin Thabit ini adalah orang yang cerdas, yang mudah menguasai sebuah tulisan. Maka beliau arahkan. Nah, ini faedahnya. Kemudian yang kedua, menjadikan
Pelajar sebagai dasar belajar merupakan cara ideal di dalam belajar. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya pendidik dapat menelusuri potensi anak didiknya lalu menumbuhkannya dan memolesnya atau memperbaiki sedikit yang mungkin perlu dikembangkan dari potensi yang ada. Maka artinya dalam hadis ini kita mengetahui dan diperbolehkan bagi kita untuk menggali, mengembangkan potensi anak didik kita, kemudian mengarahkannya kepada hal yang lebih baik dan bermanfaat untuk umat. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam mengamalkan dan diistiqomahkan kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Dan alhamdulillah kitab Al-Arba'una Jiyad fi Tarbiyatil Aulad sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa bahas lagi pada kitab-kitab yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najia TV, meniti jalan selamat.